Sejak dijumpaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya ya. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang tema waras thinking ya. Waras thinking ya. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang bertanya-tanya waras thinking itu apa? Ya. Waras thinking itu adalah istilah yang barusan saya bikin tadi sebelum saya membuat rekaman ini. Karena tadi sempat bingung mencari-cari tema yang mau saya angkat pada hari ini. Ya, waras thinking itu apa sih? Jadi gini teman-teman, tentunya Anda sudah tidak asing dengan istilah positive thinking atau berpikir positif. Anda juga tidak asing dengan istilah negative thinking atau berpikir negatif. Apa yang sering Anda dapatkan dalam keseharian kalau Anda baca-baca buku motivasi, mungkin Anda membaca atau mengikuti pelatihan-pelatihan pemberdayaan diri. Tentunya kita akan banyak mendapatkan nasihat atau petuah bahwa kita perlu banyak-banyak positive thinking dan sebisa mungkin menjauhi negative thinking. Tidak sepenuhnya saya katakan itu salah, tetapi saya percaya bahwa segala sesuatu yang terlalu akan selalu menimbulkan tidak baik dalam semua hal. Dan seperti yang pernah saya bahas di rekaman sebelumnya, bahwa keseimbangan itulah yang paling tepat bagi kita untuk menjalani kehidupan. Karena kalau kita tidak seimbang, kita akan diseimbangkan. Nah, saya melihat bahwa positive thinking itu bagus, tapi kalau kita terlalu positive thinking itu juga bisa merusak hidup kita. Berapa banyak orang yang tertipu, ya, investasi yang nggak jelas karena terlalu percaya akhirnya hilang. Menitipkan barang kepada orang yang baru dikenal karena terlalu positive thinking akhirnya barangnya dibawa lari, ya. Kemudian terlalu percaya kepada seseorang, kemudian kita minjemin uang nggak dibalikin ya. Itu adalah bukti-bukti bahwa terlalu berpikir positif juga beresiko. Nah, sekarang bagaimana dengan berpikir negatif? Tentunya berpikir negatif yang berlebihan juga tidak bagus, yang membuat kita akhirnya tidak berani untuk mencoba. Anda mau menawarkan sebuah produk, kemudian Anda berpikir negatif, nanti kalau tidak berhasil gimana ya, Anda tidak berani mencoba juga. Tetapi ada sisi positifnya juga berpikir negatif itu. Misalnya ketika Anda ditawari investasi yang mungkin asing bagi Anda tidak punya ilmunya, ya, orangnya mungkin Anda percaya, tetapi karena Anda punya sedikit negatif thinking, Anda jadi waspada dan ternyata Anda bisa selamat dari sebuah upaya penipuan dari orang terdekat. Ya kan? Kemudian kalau Anda cek jendela, pintu, kendaraan Anda, bukankah semuanya memiliki kunci dan Anda kunci? Berarti ada sebuah negative thinking dalam keadaan tertentu. Saya berikan Anda tantangan begini, maukah Anda menabung di sebuah bank, ya? Misalnya Anda datang, kemudian Anda di situ mungkin banknya bank baru, ya, banknya namanya Bank SAT, ya. Jangan disambung ya, Bank SAT. Kemudian di bank itu Anda membuka akun, di situ Anda mau menabung sejumlah uang yang cukup banyak. Nah, ketika sudah nabung, Anda minta untuk juga diproses untuk e-banking, sehingga Anda bisa dengan internet Anda bisa transaksi perbankan. Terus kemudian pihak bank menjawab gini, oh mas, kita mah bank yang positive thinking, jadi kita sistemnya tidak menggunakan password, kita tidak menggunakan token, kita tidak punya brankas, adanya kardus, ya. Kalau malam hari juga kita tidak dikunci dan tidak ada satpam di rumah, di bangunan ini. Kira-kira Anda mau menabung nggak di bank itu? Saya rasa tidak, ya. Artinya kita bisa melihat bahwa terlalu positif tidak baik, terlalu negatif tidak baik. Begitu pula dalam hal pikiran. Nah, saya mengusulkan konsep waras thinking. Waras thinking adalah kombinasi antara positive thinking dan negative thinking dalam kadar yang cukup, sehingga kita benar-benar waras seimbang. Kapan kita menggunakannya? Saat kita terlalu negatif, kita perlu mengimbanginya berpikir positif. Tapi saat kita terlalu positif, kita perlu sedikit memunculkan negative thinking untuk memunculkan kewaspadaan. Tadi yang saya lupa sebutkan, ketika kita terlalu positif, kita jadi tidak waspada, terlalu negatif, kita jadi mudah curiga, sehingga kita tidak bisa melihat sisi baik.
Nah, yang menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dipelajari adalah kita sadar kapan kita terlalu negatif dan kapan kita terlalu positif itu. Kadang kita tidak terasa kan positif sekali ya, sehingga kita terlalu dan kita lupa gitu di situ. Begitu pula kita terlalu negatif sehingga kita lupa. Tapi kalau kita terus melatih ini, maka kita bisa tahu kapan kita terlalu di semua kutub, baik negatif maupun positif. Nah, yang jelas tadi, ketika kita terlalu positif, munculkan pikiran negatif. Ketika kita terlalu negatif, munculkan pikiran positif. Dan perkawinan antara keduanya itulah yang saya sebut sebagai waras thinking. Baik teman-teman semua, bagi Anda yang saat ini terlalu melihat kehidupan itu positif, sedikit munculkan kewaspadaan sehingga Anda tidak mudah ditipu orang. Bagi Anda yang melihat kehidupan itu begitu negatif, munculkan positive thinking sehingga Anda bisa melihat bahwa kehidupan juga banyak sisi keindahan. Letakkan semua pada porsinya, seimbang pada tempatnya, dan selamat datang di zona waras thinking. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.